warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Qona'ah Kerangguan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan kewajiban sholat lalu melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, semoga kajian pagi ini pada surah Al-Baqarah ayatnya 88 melanjutkan kajian sebelumnya. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi menjadi hidayah kehidupan kita di dunia, dan memohon kepada Allah semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi kelak di hari kiamat berikan syafaat kepada kita sebagai pengkaji pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilah wa ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'an al-azim alaih wa li syajudin suidi jawdin mahali syai'un lana lakum wa lahum wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu qulubuna gulf bal la'anahum bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mengkaji Al-Quran sebagaimana yang sering diundang Mas Ustadz Agung, bahwa kalau tidak ada satu kaum yang kumpul di dalam rumah Allah atau di masjid, mereka membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kecuali turun kepada orang-orang yang datang berkumpul di masjidnya Allah. Di situ ada rasa ketenangan, lalu ada rahmatnya Allah, diturunkan rahmatnya Allah, dan dikelilingi malaikat, dan selalu dipanggil-panggil oleh Allah di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua adalah termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan itu semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kaji dalam panduan tafsir jalan, kami mohon terjemahnya dulu dibacakan. Saya tidak berani menunjuk, monggo yang berusaha membacakan bagi-bagi hasil, bagi-bagi pahala. Monggo Pak. Wah, ayah monggo. Mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah menutup mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Ayat 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Ayat 90. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Itu ayat 3. Iya, 91. Pada tambah satu lagi. Tambah 9. Oh, satu lagi. Iya. Oke. 91 J. Ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka,
Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Terima kasih Pak Yaya Ciderdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 88 kita sudah baca, kita sudah tadarusi bersama, lalu kita dengarkan terjemahannya yang barusan disampaikan. Lalu sekarang saya akan sedikit uraikan untuk menjelaskan sebelum kita kaji dengan ke tafsir Jalalain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang Yahudi yang itu bagian dari Bani Israel yang sudah disebut pertama kali dulu ketika kita mengkaji. Bani Israel itu bukan Israel negara, Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Jadi ini adalah di dalamnya ada orang Yahudi yang tersisa ketika Rasulullah lahir di Mekah, yang didakwahi itu adalah Bani Israel, bukan kaumnya Lut, bukan kaumnya Nabi Soleh, bukan kaumnya itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan Bani Israel. Dan Bani Israel itu sampai hari kiamat besok masih mentingil dan mentongol. Makanya disebut dalam Al-Quran, sehingga berarti benar Al-Quran ini adalah up to date, selalu sampai hari. Yang disebut dia adalah melakukan semua nyata adanya. Coba kalau kemudian ini kisahnya Nabi Lut, itu cerita masa lalu. Tapi kalau Bani Israel, oh iya, sekarang apalagi dengan sebutan negara Israel itu lebih cetok, walaupun itu adalah negara di dalamnya orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, ini yang didakwai Rasulullah pada waktu itu adalah orang Yahudi. Apa kata mereka? Menolak Rasulullah dengan alasan yang dulu pernah kita kaji, karena kenapa bukan dari keluarga kami Yahudi? Kenapa kok orang bukan dari Palestina Yahudi? Kenapa kok dari Mekah? Karena Rasulullah lahirnya itu di Mekah dari keturunan Nabi Ismail. Nah, mereka itu lalu bilang kayak gini, hatiku tertutup, usra butuh kayak gitu. Padahal ungkapan itu dijawab oleh Allah lewat Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah. Tidak begitu. Semestinya itu adalah kalau yang sebenarnya itu mereka melakukan penolakan itu karena ingkaran mereka, karena keingkaran mereka. Mergora seneng dia makin tertutup dirinya itu, maka disebut orang kafir itu kalau bahasa Inggrisnya itu cover itu sampul, bukan yang dari keluar dari hotel dituntut itu cover ini sampul, tutup. Disebut orang kafir itu karena menutup diri, hati neram, nggak mau membuka diri kepada Rasulullah dan yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya disebut orang kafir. Harusnya orang-orang yang Nasrani itu harusnya lebih senang disebut orang kafir daripada non Muslim. Lah kalau orang kafir itu kan orang ingkar, tapi malah gak senang, malah senang disebut non Muslim. Artinya apa? Orang tidak selamat. Non Muslim orang selamat, lu kok malah senang? Nah ini bahasa, tapi ya itulah yang dikehendaki mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
maka hanya sedikit saja yang beriman. Itu akhirnya memang sedikit. Di zaman Rasulullah itu belum banyak, sampai ada tekan-tekanan sampai akhirnya hijrah ke Madinah segala. Bapak Ibu, lalu kemudian pada ayat 89-nya ini ada kisah. Sebelumnya itu adalah orang-orang yang kafir. Mereka itu adalah mereka yang selalu bersama Rasulullah, hidup bareng dan sering memohon doa, ya, lalu minta kepada Tuhan supaya kemudian didatangkan Nabi. Setelah benar-benar didatangkan Nabi, yaitu ternyata malah mereka itu tidak mau mengimaninya. Dengan tidak mau mengimaninya Rasulullah, sekaligus akhirnya juga mereka juga tidak mau beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka dengan hal seperti itu, padahal sebelumnya mereka sangat berharap sekali supaya diturunkan Nabi, tapi setelah diturunkan Nabi, diberi Nabi Muhammad yang dari keturunan Arab, mereka menolaknya, sekaligus mereka juga tidak mau menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Padahal kitab itu, Quran itu adalah membenarkan dari apa yang ada di bawah mereka, yaitu kitab Tauratnya. Oleh karena itu, maka padahal mereka itu tahu sebelumnya mereka itu adalah sangat berharap sekali, maka hal itu karena keingkarannya, maka laknat Allah kepada orang-orang kafir karena ingkar. Pelajaran bagi kita bahwa keingkaran itu adalah akan mendapatkan laknatnya Allah. Dan ayat 90-nya, maka buruk perilaku mereka itu. Mereka menjual diri mereka dengan urusan dunia yang hanya kecil. Mereka malah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang padahal Al-Quran itu adalah benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sekarang kisahnya Nabi siapa yang 25 Nabi yang tidak disebut di dalam Al-Quran? Kalau tidak diambil dari kitab-kitab sebelumnya, tidak mungkin lalu kemudian ada di dalam Al-Quran. Maka kalau orang percaya dengan Al-Quran, itu berarti percaya dengan kitab-kitab semuanya sebelumnya. Nah, sayangnya mereka bilang padahal Al-Quran ini sudah benar, yang harusnya mereka imani, akhirnya mereka tidak beriman. Oleh karena itu Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Quran dan mengimani Rasulullah. Hal itu semakin bertambah, kelak di akhirat mendapatkan siksaan yang sangat menghinakan. Di akhir ayat 91, ketika dikatakan kepada mereka untuk berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa jawab mereka? Mereka jawab, aku itu hanya percaya kepada yang diturunkan kepadaku, yaitu kitab Taurat. Itu klaim mereka seperti itu. Tidak mau percaya yang selain itu. Nah, ini kan yang namanya orang menutup diri ya kayak gitu. Oleh karena itu, padahal Al-Quran itu sudah dikatakan, Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kitab Tauratmu. Dan hal itu, maka kalau memang benar-benar mereka beriman dengan kitab Tauratnya, ya harusnya dia tidak membunuh para nabi. Dulu Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh. Itu kenapa mereka bunuhnya? Itu maksudnya daripada ayat 91. Baik,
mari kita kaji dengan panduan tafsir jalanan sekaligus belajar mempelajari memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa resmi di surga. Kalau kita sering membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, belajar bahasa Arab, berarti kita sudah mempersiapkan dimasuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf. Wa qalu, dan mereka orang-orang Yahudi itu berkata, itulah bahasa Arab. Itu paling senang itu bahasa Arab. Kalau satu orang kola, kalau dua orang kola, ada alifnya. Kalau orang banyak kolu. Itu bahasa. Jadi antara yang ditulis yang terucap dengan maknanya sama. Kalau bahasa Indonesia, maaf, saya bukan menghina bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, dia berkata, cuman berkata. Dua orang, dia berdua berkata, cuman berkata. Dia banyak orang berkata, cuman berkata. Nah itu yang diucapkan dengan maknanya itu tidak sinkron. Kalau bahasa Arab tadi kola, kolu. Kalau saya nggak berani bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya dapat C. Dan bahasa Inggris tidak memiliki makhorijul huruf. Ya, kola, kolu, panjang pendeknya harus diperhatikan. Itulah bahasa Arab. Maka yang tertulis yang kita ucapkan sesuai dengan mana. Wa qalu, dan mereka berkata. Orang Yahudi berkata. Maka di luar kurung itu ada berkata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Lin Nabi, kepada Nabi Muhammad. Istahza, yaitu dengan menertawakan, ya. Qulubuna, jadi hati kami itu sudah gulf, tertutup. Jadi qulubuna, hati kami gulfun, itu sudah tertutup. Mereka sudah bilang kepada Nabi bahwa kalau benar hatiku itu sudah tertutup. Maksudnya tertutup itu adalah gulf, itu jamak aglafa, yaitu jamaknya aglafa. Maksudnya adalah tertutup rapat, yang tidak bisa menerima apa yang dikatakan. Lalu Allah berfirman, paham dengan itu, Allah menyampaikan, bal, tidak, orang benar itu. Yang sebenarnya adalah mereka itu ada sudah teringat, dia sudah tertutup apa namanya itu, ya, terbungkus, ya, menutup, terbungkus, itu sudah menutup diri. Oleh karena itu melaknat hum, kepada orang Yahudi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena mereka menutup diri hatinya itu tertutup, menutup dirinya, itu Allah memberikan laknat. Laknat itu ada bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Sebab kekufuran mereka, maka walaisa ataupun maka tidak bisa menerima kebenaran itu. Oleh karena itu faqalilan, maka sedikit sekali yu'minun, ya, mahnya itu mazaidah, tidak diartikan faqalilan yu'minun, maka sedikit sekali yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi maka benar dulu ketika dakwahnya Rasulullah berat dan sulit sekali menghadapi itu, dan hanya sedikit sampai beliau hijrah ke Madinah itu karena menghadapi orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu begitu luar biasa.
Ayat 89-nya, walamma ja'ahum kitabun, walamma ja'ahum, dan tatkala datang tiba hum kepada orang Yahudi, apa yang datang, kitabun kitab, yaitu Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah, yang kitab itu musaddiqun, membenarkan lima ma'hum, yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Jadi ketika kemudian ayat Al-Quran itu sudah datang dan disampaikan, dan ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenarkan kitab Taurat itu, wakanu, sedangkan dan keberadaan mereka min qablu, dari sebelumnya, yaitu dari sebelum mereka datang. Dari sebelum mereka datang Al-Quran itu, apa harapan mereka? Yastaftihuna, mereka itu berharap pertolongan, alaladina, kepada orang banyak, kafaru, yang ingkar. Orang-orang yang bersama Rasulullah sebagian adalah orang-orang yang sudah patuh taat, tapi mereka itu masih mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir. Maka dengan seperti itu lalu berdoa, memohon pertolongan kepada Rasulullah, mohon kepada Allah, sehingga supaya mendapatkan pertolongan dari ancaman orang-orang kafir. Mereka sambil berdoa, Allahumma ansurna alaihim bin nabil mab'ud, ya Allah, berikanlah kami pertolongan kepada kami dengan bersama Nabi Muhammad, dengan Nabi yang Engkau utus sampai di akhir zaman. Itu sampai mengatakan demikian. Namun falamma jaa, ketika datang hum kepada mereka, ma Al-Quran, arafu, yang mereka tahu, kafaru, mereka ingkar bihi, dengan Al-Quran itu. Loh, ketika dia dalam kondisi membutuhkan itu berdoa, namun setelah kemudian datang malah mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, fala'natullah, maka laknatnya Allah alal kafirina, kepada orang-orang yang ingkar. Nah, dijelaskan orang yang mendapatkan laknat Allah itu dan orang yang mengingkari Al-Quran itu disebutkan ayat 90 ini, bi'samastarau, buruk-buruknya, itu seburuk-buruknya mereka, bihi, dengan sebab Al-Quran itu, anfusam, kepada diri mereka, seburuk-buruknya mereka menjual diri mereka, bihi, dengan kebenaran itu, anfusam, kepada diri mereka, yaitu dijual dengan apa? Jika mereka semua itu ingkar, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Itu perbuatan yang buruk kalau mereka itu menjual diri mereka dengan kekufuran mereka apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran. Dan bagian, yaitu adalah karena kedengkian, dengan kedengkian. Jadi tidak mau percaya, ingkar kepada Al-Quran itu karena kedengkian mereka, hasadan, yaitu maksudnya dengki. Ayyunazilallah, jika Allah menurunkan dengan min fadlihi, dari karunia-Nya, jika Allah menurunkan dari karunia-Nya
alaman kepada siapapun ya sya'u yang dikehendaki. Itu mereka dengki. Selama itu sebelum Rasulullah itu nabi-nabi adalah dari kelompok mereka. Mulai dari nabi-nabi itu Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya itu adalah dari kelompok mereka. Baru ketika Rasulullah itu adalah orang dari Arab, itulah yang dikehendaki Allah. Itu dia nggak senang, dengki. Wah, kenapa bukan dari kelompok kami, kok dari Arab? Itu mereka dengki. Min ibadi, jadi Allah itu menghendaki memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambanya. Fabau, maka mereka kembali mendapatkan bigodobin, kemurkaan, an godobin, yaitu dari kemurkaan dan kemurkaan. Kalau seperti itu mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih tragis lagi yaitu adalah besok ketika orang kafir itu mendapatkan siksaan yang menghinakan di akhirat. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabun, wajib mereka mendapatkan siksaan, muhinun, yang menghinakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 91-nya. Nah, ini juga diberitahukan supaya mereka itu adalah beriman, tapi mereka tidak beriman. Tapi mereka lebih menggunakan prinsip mereka, aku lebih percaya dengan kitabku tapi tidak kitabmu. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, kepada orang Yahudi, orang Bani Israel, aminu, percayalah kalian semua, bima, itu bedanya. Kalau amanu dengan aminu itu beda. Kalau amanu itu adalah past tense. Kalau pastennya apa? Masa lalu. Kalau yang dimakan itu past tense. Apa? Pastel. Yang dimakan pastel. Pastel. Ini pastel. Pastel bahasa Inggris pastel. Itu mas. Kalau amanu itu pastel. Kalau aminu itu masa yang akan datang. Bahasa Inggris itu tulisan itu futur. Ning nek maca future itu materi ciri nanti. Future futura itu. Kalau aminu itu future, masa yang akan datang, future time. Ya itu beda. Makanya hati-hati kalau baca Quran. Begitu berubah harokat, itu berubah arti, berubah makna. Makanya orang ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran harus memiliki pendamping, instruktur. Kenapa? Banyak sekali Al-Quran itu dengan tulisannya beda, dan itu tidak menggunakan kaidah. Contoh baca imalah, Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya bacanya majreha. Kaidahnya tidak ada. Ada namanya baca imalah, tapi kaidahnya tidak ada. Itulah ilmu turun menurun. Contohnya berikutnya, wa mursaha, kok tidak dibaca mursaha? Nah, karena tidak ada kaidah. Di Quran cuma satu itu. Kan makanya harus memiliki instruktur. Karena apa? Ulama warasatul anbiya. Ada ilmu yang diturunkan, tidak menggunakan kaidah.
ya, tidak menggunakan kaidah ya, bacaan Islam, nggak ada kaidahnya, latamana, nggak ada kaidahnya. Cara bacanya hanya menirukan, itulah ilmu warisan daripada Allah. Maka apa itu ulama warasatul anbiya itu ada pewaris dari Nabi. Maka harus ada. Saya menemukan dalam kitab Zinatul Asrar halaman 4. Beliau mengatakan bahwa orang membaca Al-Quran walaupun itu benar, itu dia masih salah. Loh, benar atau salah maksudnya? Salahnya kalau dia tidak memiliki guru. Jadi ini yang dibetulkan itu gurunya, ya pendampingnya, warasatul anbiya'nya. Bukan aku otodidak wis iso, bukan hanya itu, tapi kalau Quran harus memiliki guru. Karena Al-Quran yang tadi antara tulisannya dan bacanya beda banyak sekali. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka orang yang aminu, berimanlah kalian semua, bima dengan Al-Quran, bima dengan barang, maksudnya Al-Quran, anzala yang telah menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka jawab, iseng ngayat, jawabnya apa? Nu'minu, kami beriman. Orang Yahudi mengatakan nu'minu, kami beriman. Bima, dengan kitab unzila yang diturunkan alaina kepada kami. Aku percaya dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Maksudnya At-Taurat, yaitu kitab Taurat. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yakfuruna, dan mereka orang Yahudi itu adalah mengingkari bima wara'ahu, dengan kitab yang ada yang selain Taurat itu, bima wara'ahu, sebelumnya atau selain Taurat itu. Jadi mereka mengingkari kitab selain Taurat itu. Wahwa, padahal Al-Quran al-haqqu itu benar, betul, yaitu membenarkan. Al-haqqu itu benar, musaddiqon, dan membenarkan. Al-haqqu itu benar, musaddiqon itu membenarkan lima ma'hum, yang ada yang bersama mereka orang Yahudi. Maka Rasulullah didhawuhi, kul, katakan wahai Rasulullah kepada orang Yahudi yang ngeyel itu, falima taqtuluna, kalau memang kamu benar, falima taqtuluna, ngopo kamu membunuh? Ngopo kamu membunuh al-anbiya Allah, anbiya Allah, nabi-nabinya Allah min qablu, dulu. Kamu kenapa dulu? Bapak moyangmu itu kalau percaya dengan kitab Taurat, kok membunuh para nabi? In kuntum, jika kalian semua mukminina, orang-orang yang beriman. Inilah Masya Allah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua dengan makna yang sangat jelas. Semoga bermanfaat. Moga Pak Yai Jarudin lagi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 4 ayat. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya sering menyampaikan Al-Quran atau berbagai observasi sama ayat yang itu kurang itu barangkali kesalahannya untuk kita, karena itu adalah al-haq. Saya kalau al-haq itu yang nyata-nyata benar, gitu ya. Yang nyata-nyata benar itu. Oke, iya, terima kasih Pak Yai. Jadi Al-Quran yang nyata-nyata hak benar, sudah tidak diragukan lagi. Maka di awal dulu itu la raiba fi, tidak ada keraguan lagi. Semua tertulis, dan apa yang terjadi di dunia ini semuanya ada. Terima
kasih Pak Kiai Rudi. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hanya tambahan saja begini. Banget cinta